Ini Infinix, jualan mahal, tapi premium sih. Worth it gak ya? Well, gue udah pakai HP ini selama 2 minggu, jadi langsung aja ya kita bahas apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangan. So, welcome back to Up to Date Aiden Channel. Nama gue Greg, dan langsung aja kita basa-basi. Let's check it out. Pertama-tama gue harus acungin jempol dulu buat Infinix karena mereka bisa bawa desain mahal ke kelas yang lebih mainstream. Artinya setiap orang bisa ngerasain desain mewah dengan harga yang lebih murah. Ya, kalau kalian lihat pinggir kiri kanannya asli keren banget melengkung dengan kombinasi bezel atas bawah yang tipis dan simetris. Terus untuk ukuran panselnya juga masih relatif kecil, jadi beneran mewah. Apalagi kalau misalkan kalian pegang secara langsung, gak berasa kalau HP ini punya ukuran layar sebesar 6,8 inch. Ya, menurut gue ini masih relatif compact, gak kebesaran. Tapi dengan desain premium harus ada yang dikorbankan. Ya, kalau sekarang ini gue pegang portrait atau ke dalam keadaan portrait untuk scrolling, jari tengah atau telunjuk gue suka nahan sehingga nggak mau scrolling, kayak ngandet gitu. Dan ketika gue pegang untuk main game dalam keadaan landscape, suka kayak mau keluar dari aplikasi. Jadi gue berharap semoga next Infinix bisa nyediain software update di mana ada block accidental touch di bagian pinggir kiri kanan sehingga mau dipegang portrait maupun landscape di bagian ujung-ujungnya nggak kesentuh sembarangan. By the way, masih ngomongin soal user experience, panel HP ini menggunakan AMOLED dengan kualitas warna yang bagus, saturasinya bagus, dan dalam segi brightness ini udah oke banget, bisa nyentuh 900 nits. Jadi ketika gue pakai di kondisi outdoor, ya tentunya aman banget. Tapi ada satu hal yang gue harap semoga Infinix bisa tingkatkan, karena dengan kombinasi layar 6,8 inch, resolusi Full HD Plus itu udah kurang optimal. Ya, gue masih bisa melihat sedikit pixel yang kurang rapat. Andaikan 2K itu lebih bagus. Dan ngomongin soal always on display, memang tersedia tapi sayang cuma bisa nyala 10 detik aja, jadi gue lebih prefer LED notification. Oh ya, ada satu hal kecil yang harus gue apresiasi lagi sama Infinix, karena mereka bisa masangin free screen protector langsung dan kasih spare screen protector di dalam box pembelian. Menarik. 180 watt Thunder Charge, ini inovasi paling gila yang pernah Infinix bawa. Karena mereka ngeklaim ngecharge dari angka 0 sampai 100% makan waktu 12 menit. Tapi dengan catatan setelah gue baca, itu harus ada di bawah suhu 25 derajat dan dibiarin ngecharge aja. Tapi karena suhu ruangan gue nggak nyampe 25, lebih tepatnya di angka 28, gue coba ngecharge dari angka 1 sampai 100%, dibiarin ngecharge dan di kondisi airplane, maka waktu 14 menit. Jadi ya ada miss 2 menit, nggak masalah ya, masih tergolong cepet. Tapi dengan catatan 180 watt itu nyala ketika kalian aktifin fitur Furious Mode. Kalau misalkan kalian nggak aktifin, ya dia hanya ngecharge setengahnya aja. Gue coba ngecharge dari angka 7 sampai 100%, makan waktu 35 menit. Jadi saran gue kalau misalkan nggak buru-buru, ya setengahnya aja udah lebih dari cukup dan masih dalam kategori yang cepat banget untuk memperpanjang battery health aja sih. Tadi gue bilang HP ini memang compact, tapi kalau misalkan kita ukur ya HP ini nggak kecil-kecil amat. Jadi cukup disayangkan ketika Infinix hanya ngasih baterai sebesar 4500 mAh, yaitu trade-off dari kecepatan charging 180 watt tadi. Tapi pertanyaannya, apakah HP ini bisa bertahan seharian penuh kalau lupa bawa charger? Well, gue coba pakai untuk scrolling TikTok, Instagram, main Mobile Legends, nonton YouTube, menggunakan koneksi Wi-Fi 60% dan 40% cellular data, refresh rate tentu lock 120 Hz, brightness 70%, volume 20%, masih bisa dapat screen on time 6 jam 50 menit. Dan ketika gue coba pakai yang lebih intens lagi kayak main Genshin Impact, Mobile Legends, dan nonton YouTube, bisa dapat screen on time yang lebih rendah sih di 5 jam 20 menit. Jadi memang ini masih awet, tapi bukan baterai 4500 mAh terawet yang pernah gue coba. Gue senang Infinix terus mengimprove XOS mereka jadi lebih clean, lebih minim bloatware, dan lebih minim iklan di aplikasi bawaan. Ya, ketika gue buka kontrol panel pertama kali, wah, terlihat easy to use dan lebih rapi. Bahkan sekarang kalau misalkan mau pindah ke notifikasi, tinggal swipe kiri kanan jadi lebih enak back and forth-nya, gak pakai ribet. Dan ngomongin soal fitur, ada penambahan satu lagi yang
baru gue temuin di HP Infinix namanya Social Turbo, di mana kalian bisa ngintip pesan WhatsApp tanpa ada indikasi kerit. Itu yang paling penting. Dan kalau misalkan kalian pengen ngerubah suara kalian di WhatsApp itu bisa, dan record WhatsApp call bisa langsung dari fitur yang satu ini tanpa harus install aplikasi apapun. Itu yang paling penting. Kalau misalkan pakai aplikasi lain ya semua HP Android juga bisa. Tapi kalau ini langsung built-in, gak pakai ribet, itu menarik banget. Dan kalau misalkan kalian tanya, tapi kekurangannya apa aja bang? Apakah XOS sudah sempurna? Jawabannya ya belum. Dalam segi animasi gue merasa masih kurang responsif. Ya memang HP ini udah pakai refresh rate 120Hz. Tapi sekarang ini ketika gue scrolling swipe kiri kanan di home screen masih berasa kurang responsif, dan ketika masuk ke third party apps tuh berasa kayak nggak jalan 120Hz. Gue berharap optimization antara hardware-nya ini bisa lebih sinkron sehingga refresh rate 120Hz-nya bisa lebih berasa dan animasi lebih responsif. Terutama ngomongin soal software update, ini juga masih jadi PR-nya Infinix karena 2 minggu pakai atau HP ini udah keluar sebulan. Secret patch di awal tuh masih di bulan Juli. Sekarang sih udah dapat 1 kali update, tapi ya gue berharap semoga bisa lebih rutin, dan major Android update-nya itu semoga bisa lebih fix gitu loh. Ngasih 2 tahun jaminan software update atau 3 tahun jaminan software update. Kalau misalkan kalian setuju, tinggal like video ini sebanyak-banyaknya biar Infinix-nya lihat. Dalam segi spesifikasi, chipset HP ini Infinix masih mengandalkan MediaTek, yaitu Dimensity 920 dengan kombinasi RAM 8GB fisik plus 5GB virtual RAM, dan untuk storage ya ini lega banget 256GB. Antutu bisa hit di angka 480 ribuan, dan ketika gue coba main game Genshin Impact di settingan medium plus 30 fps dengan koneksi seluler data selama 30 menit, suhu tertinggi mentok di 44 derajat dengan starter yang gak gitu sering. Begitu gue pindahin koneksinya ke WiFi, suhu bisa turun di angka 42 derajat dengan performa yang lebih stabil. Game kedua, main Mobile Legends. Dapat settingan grafik dan framerate mentok di high aja dengan performa yang masih cukup stabil. Walaupun ada sedikit stutter ketika kita main war rame-rame pada ulti di tengah itu, ya adalah berasa sedikit stutternya. Jadi gue berasa memang Dimensity 920 di HP ini masih kurang ke-optimize. Dalam segi settingannya masih belum bisa mencapai full potential chipset HP ini. Dan dalam segi suhunya ketika sudah mulai panas, itu ada berasa sedikit throttle-nya. Untuk pertama kalinya ada HP Infinix yang punya haptic vibration, bagus banget. Ya ini premium mirip kelas flagship. Jadi getarnya itu keras, tapi ya gimana ya, berbobot, gak lebay sekaligus lembut. Bahkan ketika gue mentokin sekalipun, dia tuh nggak bunyi endet-endet ya kayak kelas murahan. Dan ketika gue turunin sampai habis pun juga getarannya soft, berbobot, pokoknya enak banget lah kalau mau dipakai ngetik. Dan ngomongin soal kualitas speaker, HP ini menggunakan sistem stereo speaker, satu ada di bagian atas dan satu lagi ada di bagian bawah. Tapi untuk speakernya menurut gue ya masih dalam kategori standar aja karena masih kurang kenceng dan bassnya masih agak kurang. Ya ini lebih ke dominan treble dan vokal aja. Tapi buat kalian penasaran gimana soal sound quality-nya, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung go play di volume 100%. Ya, kayak gitu. Oh ya, by the way, ada satu yang gue lupa kasih tahu ke kalian, yaitu port jack 3.5 resmi hilang di HP premiumnya Infinix, walaupun ya masih dapat dongle di dalam box pembelian sih. Untuk kamera, HP ini membawa setup triple kamera dengan resolusi yang nggak main-main primary lens-nya. Bukan 50 megapiksel, bukan 100 megapiksel, tapi langsung 200 megapiksel dengan bukaan cahaya f1.97. Ada lagi 13 megapiksel ultrawide lens dan 2 megapiksel depth sensor. Jadi memang resolusinya tuh dari atas turun ke bawah. Dan ngomongin soal resolusi 200 megapiksel, apakah gimmick? Jawabannya ya enggak. Tapi kalau ditanya apakah resolusi menjamin hasil foto bagus?
Ya enggak juga, karena untuk bikin hasil foto bagus tuh perlu banyak banget teknis. Iya, dalam segi sensornya ngefek, dalam segi image signal processing chipset ngefek, dalam segi software pun ada ngefeknya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin dalam segi detail, ya mode 200 megapiksel ketika gue zoom in berkali-kali punya detail yang sangat-sangat tajam. Bahkan ketika ada objek yang rasa nggak kelihatan, bisa kelihatan ketika di zoom in. Dan dalam segi kualitas warna, ketika gue foto menggunakan mode auto, ya 90% mirip dengan kondisi asli, dynamic range-nya bagus sampai ke lensa ultrawide. Kontras, highlight, bagus. Hanya aja di lensa ultrawide itu cuma tajam di tengah-tengah aja. Ya, ketika kalian lihat di ujung-ujung bakalan kurang tajam alias blur. Lanjut untuk kondisi low light, gue surprise sih sebenarnya. Dengan detail yang ditangkap ini masih tergolong tajam, kontrasnya bagus, noise-nya minim, grain-nya minim, dan highlight-nya pun juga bagus. Tapi ketika gue nyalain fitur night mode, barulah di sini letak yang harus diimprove segera. Ya, karena dalam segi kualitas foto jadi jauh banget dengan kondisi asli. Dalam segi detail, extra software sharpen-nya berasa banget, highlight-nya hancur, kontras objek dan subjek kelihatan beda. Pokoknya jadi jauh dari kondisi asli. Gue berharap segera diimprove lewat software update mendatang. Oh ya, ada satu hal kecil yang gue bingung. Sekarang ini ketika gue buka aplikasi kamera langsung dari lock screen, mode 200 megapiksel tidak tersedia. Tapi begitu gue masukin password atau unlock pakai fingerprint, ya pokoknya udah masuk ke dalam sistem, mode 200 megapikselnya kebaca. Ini kan padahal cuma di kamera aja. Harusnya 200 megapiksel mode-nya ya tersedia juga ya di lock screen, biar lebih gampang aja dan lebih fleksibel untuk akses sana sini, nggak pakai back and forth aja sih. Untuk perekaman video, kamera belakang HP ini bisa support sampai 4K 30 fps dan bahkan di lensa utamanya tuh tersedia optical image stabilization. Tapi ketika gue coba record di mode tertinggi, hasilnya tuh masih nggak stabil dan ada wobbly. Jadi saran gue turunin aja ke 1080p 30 fps plus nyalain ekstra stabilisasi lewat IIS. Sehingga hasil video bisa mengurangi efek wobble dan tentunya bisa terlihat lebih stabil. Bahkan ketika gue nyalain fitur ekstra stabilisasinya bisa berjalan sampai lensa ultrawide dengan kualitas yang masih bagus. Sedangkan untuk kamera depan gimana? Well, di mode defaultnya tidak ada stabilisasi, tapi untungnya bisa kalian nyalain ekstra stabilisasi tadi. Walaupun muka agak ke zoom, tapi yang penting stabil. Dan bahkan ngomongin soal fitur, kalian bisa record kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan juga. Jadi ya lebih handy kalau misalkan kalian pengen ngevlog, muka kalian kelihatan terus bisa ngasih tunjuk objek yang ada di belakang tuh gimana ya, bisa lah. Balik lagi ngomongin soal tampilan fisik. Gue suka banget untuk grip HP yang satu ini karena pinggir kiri kanan layar dan belakangnya dibuat melengkung, nggak ngotak. Tentu di bagian atas bawahnya ya masih dibuat rata juga, jadi bisa ditaruh di meja tanpa ada pegangan apapun. Dan ngomongin soal build quality, gue ngerasa back covernya ini terbuat dari kaca walaupun ketika diketok-ketok bagian tengah ada berasa sedikit gap. Ya, masih hitungan solid sih. Dan di bagian frame bisa gue pastikan ini terbuat dari plastik karena tidak ada antena bandnya. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah HP ini ada IP rating? Jawabannya sayang sekali tidak ada IP rating apapun. Harusnya sih ya minimal ada IP58 biar bisa tahan cipratan air. Tapi ya sudahlah ya, tidak ada. Dan ngomongin soal fitur, HP ini pakai teknologi fingerprint under display dengan performa yang ngebut plus responsif. Terus di bagian belakangnya itu ada sensor NFC buat isi saldo e-money ataupun itolah ya. Bisa langsung tap and update saldo dari sini. Tap dan update saldo di sini. So guys, memang dengan langkah Infinix membawa HP yang satu ini gue bilang nekat. Iya, mereka nekat membawa desain premium, mahal, teknologi 180 watt charging, dan resolusi tertinggi saat ini 200 megapiksel di kelas premium mid-range. Tapi pertanyaannya dengan harga yang dibanderol yaitu 6.500.000 atau 6.500.000, apakah HP ini layak dibeli? Well, andai aja HP ini punya performa yang lebih ngebut dan software update yang ke-optimize dan menjanjikan, ini bakalan berasa worth it banget. Ya, karena nggak semuanya serba hardware. Hardware itu hanya jadi umpan pertama kenapa user harus beli, kemudian peran software akan sangat ngefek untuk pemakaian jangka panjang.
Kalau misalkan software update-nya rutin, jaminan software update-nya jelas sampai kapan, user bakalan happy dan terus pakai untuk pemakaian jangka panjang pastinya. Jadi semoga software segera fix biar lebih enak aja dan nyaman, customer happy kan. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. Dan by the way, kita ada Instagram @uptodateidn buat yang belum tahu, jadi bisa follow dan kepoin HP-HP yang akan kita review, ataupun buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung DM di sana. So thank you for watching lagi, and as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with Up to Date.